Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS kelas tinggi Ibu Khosia MSI, dan juga teman-teman kelas 3A yang saya banggakan. Sebelumnya kami di kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Didi Wahyudin dengan NIM 2020A1H006 dan Gina Mawadatul Aini dengan NIM 2020A1H011. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang konsep dasar sosiologi. Untuk mempersingkat durasi maupun video, saya langsung saja ke materi. Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani Latin. Sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman atau sesama. Logos berarti cerita. Jadi menurut arti katanya, sosiologi berarti cerita tentang teman atau kawan. Sosiologi merupakan sebuah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, muncul pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh seorang filosofi Prancis yang bernama Auguste Comte dari tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Auguste Maria Francois Pierre Comte, Auguste Comte. Yang kedua ada Auguste Comte merupakan salah satu tokoh pemikir andal di bidang sosiologi. Bukannya Corsede filosofie positif menjadi Comte disebut sebagai bapak sosiologi atau letak dasar sosiologi. Pemikiran Auguste Comte yang dijadikan dasar pemikiran sosiologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membedakan sosiologi ke dalam statistika sosial dan dinamika sosial. Mengembangkan 3 tahap pemikiran manusia, tahap teologis, metafisik, dan positif, yang menjadi ciri perkembangan pengetahuan manusia dan masyarakat itu sendiri. Poin B, gejala sosial dapat dipelajari secara ilmiah melalui metode-metode pengamatan, percobaan, perbandingan, dan sejarah. Poin D, fakta kolektif historis di masyarakat terkait pada hukum-hukum tertentu dan tidak pada kehendak manusia. B, ciri-ciri sosiologi. Menurut Harry M. Johnson yang dikutip oleh Sir John Sukanto, sosiologi sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris, yaitu didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi, yakni menduga-duga. Yang kedua, teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Ketiga,
keempat, apa ini? Nonetis. Jadi nonetis yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Poin C, sosiologi sebagai ilmu. Statistika adalah ilmu yang paling sering digunakan untuk melakukan berbagai hal yang mungkin diukur dalam sistem sosial. Cara untuk membandingkan konstruksi teori sosial tersebut ialah pada dasarnya konstruksi teori sosial dapat secara sederhana disebut sebagai model dari proses sosial yang diamati. Namun, memodelkan sebuah sistem sosial bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, interaksi kompleks yang terlibat dalam sistem sosial, berarti bahwa hasil dari permodelan tersebut sulit untuk dianalisis dengan menggunakan pendekatan biasa. Kompleksitas sintaktik. Yang kedua, karakteristik dari fenomena sosial seringkali lebih baik didekati dengan representasi semantik alias pendekatan secara kualitatif. Biasanya persoalannya adalah ini sangat sulit untuk diterjemahkan dalam metode formal, sehingga mengakibatkan kesulitan melakukan penyelesaian dengan teori yang sudah ada selama ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gina. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan
sebagai alat untuk mengetahui struktur masyarakat, pola-pola interaksinya, atau yang lain. Mungkin itu saja presentasi materi maupun pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.